Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sobat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Mukhtar Romin, Witai Suara Pustikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang perpajakan pelaksanaan belanja satuan kerja. Sebelum membahas selengkapnya tentang perpajakan belanja satuan kerja, kita harus paham terlebih dahulu tentang jenis-jenis pajak maupun jenis-jenis belanja, sehingga kita dapat memapping dari belanja satuan kerja akan berpotensi menghasilkan pajak apa saja. Berdasarkan klasifikasi pendapatan dalam APBN, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terbagi menjadi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB atau PPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. PBB dikenakan terhadap hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan pajak lainnya ini meliputi bea materi, kemudian bunga dan denda atas penagihan pajak. Bea masuk adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang diekspor. Demikian jenis-jenis pajak menurut klasifikasi pendapatan dalam APBN. Berdasarkan pembagian jenis pajak tersebut, untuk pajak penghasilan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi. PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. PPh pasal 22 adalah pajak atas pembelian barang. PPh pasal 23 adalah pajak atas pembayaran jasa dan sewa selain tanah dan bangunan. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas pembayaran transaksi yang bersifat final seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan PPN atau PPNBM adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
Berdasarkan klasifikasi belanja dalam APBN, jenis belanja dibagi menjadi 8. Di antara 8 jenis belanja tersebut, terdapat 3 jenis belanja yang umumnya terdapat pada satuan kerja, kementerian, lembaga. Pertama adalah belanja pegawai, kedua belanja barang, dan yang ketiga belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji serta pembayaran uang makan dan uang lembur. Belanja barang terdiri dari belanja barang operasional dan non-operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Belanja gaji terdiri dari belanja untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai komisioner, dokter, PTT, pendidik atau penyuluh non-PNS, serta honor pegawai transito. Sedangkan uang makan dan uang lembur digunakan untuk pembayaran uang makan serta uang lembur dan uang makan pada saat lembur. Belanja barang operasional dan non-operasional digunakan untuk pembayaran keperluan perkantoran, honor operasional satuan kerja, serta pengadaan bahan. Belanja jasa digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa, sewa, jasa profesi atau narasumber, serta konsultan. Belanja pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung, servis kendaraan, servis peralatan dan mesin, serta bahan bakar minyak untuk kendaraan maupun peralatan dan mesin. Belanja perjadin terdiri dari perjadin biasa, perjadin tetap, perjadin dalam kota, paket meeting dalam kota maupun luar kota. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pembayaran pengadaan peralatan dan mesin, termasuk seluruh biaya sampai dengan peralatan dan mesin siap untuk digunakan, dan biaya setelah perolehan. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk pembayaran belanja gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, dan biaya setelah perolehan. Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis pendapatan pajak serta belanja dalam satuan kerja, kita dapat memapping pajak apa saja yang potensial terjadi dari pelaksanaan belanja. Pertama, belanja pegawai. Dari belanja pegawai berpotensi memunculkan PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, uang makan, dan uang lembur. Dari belanja barang berpotensi menghasilkan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. PPh pasal 21 timbul dari pembayaran honor satuan kerja dan honor narasumber. PPh pasal 22 timbul dari pembayaran atas pengadaan ATK. PPh pasal 23 berpotensi timbul atas pembayaran servis peralatan dan mesin,
serta sewa alat. PPh pasal 4 ayat 2 berpotensi muncul dari pembayaran sewa rumah atau gedung serta pemeliharaan gedung. Sedangkan PPN berpotensi timbul dari pembayaran atas pengadaan dan servis peralatan maupun sewa serta pemeliharaan gedung. Dari belanja modal berpotensi menghasilkan PPh pasal 21 dari pembayaran honor panitia atau pejabat pengadaan aset tetap. PPh pasal 22 dari belanja modal timbul dari pembayaran atas pengadaan peralatan dan mesin. PPh pasal 23 berpotensi muncul dari pembayaran atas pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi atau belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang dikapitalisasi lain yang dipungut PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 berpotensi dihasilkan dari pembayaran atas jasa konstruksi, sedangkan PPN dihasilkan dari pembayaran pengadaan dan jasa konstruksi. Selain pajak penghasilan dan PPN, masih ada satu lagi potensi pajak yang muncul dari belanja satuan kerja, yaitu pajak lainnya berupa bea materi. Demikian mapping atas potensi pajak yang muncul dari belanja pada satuan kerja. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat juga disimpulkan bahwa potensi-potensi pajak berikut muncul dari pelaksanaan belanja. Pertama, PPh. PPh pasal 21 ini berpotensi muncul dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. PPh pasal 22 berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. PPh pasal 23 berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. PPh pasal 4 ayat 2 juga berpotensi muncul dari belanja barang dan belanja modal. Sedangkan PPN ini berpotensi dihasilkan dari belanja barang dan belanja modal. Selain PPh dan PPN, terdapat materi 3.000 yang berpotensi dari belanja barang dan belanja modal, serta materi 6.000 yang berpotensi dihasilkan dari belanja barang maupun belanja modal. Demikian mapping pajak yang berpotensi dihasilkan atas belanja dari satuan kerja. Selanjutnya, bagaimana perhitungan untuk masing-masing jenis pajaknya? Marilah kita simak video berikutnya.